Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita melanjutkan materi kita tentang kesetimbangan kimia. Di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu hukum kesetimbangan, gitu ya, hukum kesetimbangan atau boleh dikatakan rumus kesetimbangan. Nah, dalam menentukan hukum kesetimbangan, dalam suatu reaksi kesetimbangan kimia, yang nanti harus Anda perhatikan adalah fase dari masing-masing pereaksi atau reaksinya, karena itu yang akan mempengaruhi bagaimana hukum kesetimbangannya. Yang dimaksud fase di dalam kimia itu adalah wujud. Yang perlu Anda ingat, setiap reaksi kimia itu memiliki 4 wujud atau 4 fase. Ada yang memiliki fase gas atau G, nanti dituliskan seperti itu. Ada yang memiliki fase sebagai es atau solid atau padat, seperti itu. Ada yang memiliki fase L atau liquid atau cairan. Ada yang memiliki fase adalah aqui atau aquos, terlarut dalam air. Nah, di dalam reaksi-reaksi kimia, wujud yang ada ini akan mempengaruhi penentuan hukum reaksinya atau hukum kesetimbangannya. Karena dalam reaksi kimia itu dalam reaksi kesetimbangan kimia, fase-fase itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita menentukan hukum kesetimbangannya. Seperti itu nantinya. Nah, bagaimana cara menentukan hukum kesetimbangan untuk beberapa reaksi kimia, gitu ya, untuk beberapa reaksi kimia. Nanti kita coba lihat beberapa contoh bagaimana cara menentukan hukum kesetimbangan untuk reaksi kesetimbangan yang heterogen, gitu, yang heterogen. Baik, kita mulai untuk contoh yang pertama. Ya, kita mulai contoh yang pertama dalam menentukan hukum kesetimbangan. Misalnya saya punya reaksi seperti ini. NH4 2 kali S dalam fase solid, reaksi setimbang menjadi 2 NH3 dalam fase gas ditambah H2S dalam fase gas. Nah, pada saat Anda diminta menentukan nilai K-nya, ya, hukum kesetimbangannya atau rumusnya, maka sama yang kita perhatikan dulu adalah fasenya. Oh, ini gas, ini solid. Maka nanti yang ditulis itu hanya memiliki fase gas sama fase aquos. Maksudnya yang ditulis itu seperti ini. Sehingga hukum K-nya menjadi konsentrasi NH3 pangkat 2, karena di sini koefisien NH3 2, dikali konsentrasi H2S pangkat 1 dibagi 1. Jadi yang ini tidak dituliskan karena dia wujudnya atau fasenya adalah solid. Maka biasanya ini disederhanakan menjadi konsentrasi NH3 pangkat 2 dikali konsentrasi H2S saja. Gitu ya, jadi disederhanakan. Nah, ada lagi misalnya contoh kedua. Contoh kedua adalah NH3 dalam bentuk gas ditambah HCl dalam bentuk gas, reaksi setimbang menjadi NH4Cl, wujudnya solid, seperti itu. Bagaimana menentukan hukum kesetimbangannya? Berarti K sama dengan ini solid
tidak dituliskan, maka seperti yang di atas dia dianggap 1, tulis 1 di atasnya. Karena di sini tidak ada yang lain, berarti tinggal dibagi. Ini NH3 dalam bentuk gas, berarti NH3 pangkat 1 konsentrasinya dikali konsentrasi HCl pangkat 1. Ya. Atau lagi reaksi yang berikutnya. Ada NH3 dalam bentuk aquos ditambah H2O dalam bentuk liquid, reaksi setimbang menjadi NH4+ dalam bentuk aquos ditambah OH- dalam bentuk aquos juga. Bagaimana hukum kesetimbangannya? Ini aquos masih diperhitungkan, maka di sini konsentrasi NH4+ dikali konsentrasi OH- dibagi, ini ada aquos, ini ada liquid, yang liquid sama dengan yang es, tidak diperhitungkan. Maka di sini konsentrasi NH3 dikali 1. Nah, karena 1 ini tidak mempengaruhi perhitungan, maka biasanya di sini disederhanakan menjadi konsentrasi NH4+ dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi NH3. Nah, itu cara menentukan hukum kesetimbangan. Jadi yang diperhatikan adalah fasenya. Ada fase gas, ada fase solid, ada fase aquos, ada fase liquid. Yang diperhitungkan atau yang boleh dituliskan dalam hukum kesetimbangan hanya yang berfase gas sama berfase aquos. Untuk yang fasenya liquid sama fasenya solid tidak diperhitungkan dalam penentuan hukum kesetimbangan. Terima kasih.